manual tato, termasuk ke dalam peralatan marking atau sebagai identifikasi, berfungsi untuk penandaan pada ternak secara tradisional, biasanya pada peternakan skala kecil. Selain itu, manual tato juga memudahkan dalam pencatatan dan pengelolaan data individu ternak. Sebelum melakukan pengaplikasian alat tato manual, tentunya siapkan dulu alat tato manualnya, kemudian plat angka atau huruf sesuai dengan kode identifikasi, tinta tato khusus hewan, alkohol atau antiseptik untuk sterilisasi, sarung tangan, dan kain bersih. Biasanya tato diberikan di telinga bagian dalam atau di pangkal paha hewan tergantung pada jenis ternak. Selanjutnya, pastikan area yang akan ditato bersih dan bebas dari luka. Setelah selesai menyusun angka atau huruf pada alat tato manual sebagai kode identifikasi, selanjutnya bisa jepitkan alat tato ke bagian tubuh yang telah dipilih dengan tekanan yang cukup agar jarum alat menembus kulit. Terakhir, tinta khusus dioleskan dan biarkan menyerap. Selanjutnya adalah restrainer, termasuk dalam kategori peralatan penanganan dan pengendalian ternak. Fungsinya adalah untuk menahan hewan saat pemeriksaan atau prosedur tertentu, misalnya saat proses vaksinasi, pemberian obat-obatan, dan lain-lain. Cara kerja dari restrainer. Yang pertama, pilih restrainer sesuai dengan jenis dan ukuran ternak. Selanjutnya, arahkan ternak secara perlahan ke dalam alat restrainer dengan pendekatan yang tenang supaya ternak tidak panik. Lalu mengunci atau menyesuaikan restrainer. Jika menggunakan kettle crush atau kandang penjepit, pastikan ternak masuk sepenuhnya sebelum mengunci bagian penahan leher atau tubuh. Sesuaikan tekanan agar cukup menahan hewan tanpa menyebabkan cedera. Setelah itu bisa dilakukan tindakan yang diperlukan. Setelah selesai, lepaskan restrainer dengan perlahan serta pastikan ternak keluar dengan aman. Pisau kastrasi berfungsi untuk melakukan prosedur kastrasi pada ternak jantan seperti sapi, domba, atau kambing. Kastrasi bertujuan untuk menghilangkan kemampuan reproduksi hewan yang dapat membantu dalam pengendalian populasi dan manajemen ternak. Dengan menghilangkan testis, kastrasi dapat mengurangi perilaku agresif pada ternak jantan sehingga memudahkan pengelola dalam kelompok. Kastrasi dapat membantu mengurangi risiko penyakit tertentu yang dapat terjadi pada testis seperti tumor dan infeksi. Cara kerjanya yaitu pastikan pisau kastrasi dalam kondisi bersih dan steril sebelum digunakan. Sebelum melakukan kastrasi, bersihkan area skrotum dengan antiseptik untuk melindungi risiko infeksi. Gunakan pisau kastrasi untuk membuat sayatan kecil pada kulit skrotum. Sayatan ini harus cukup dalam untuk mengakses testis. Setelah sayatan dibuat, testis akan diangkat dengan hati-hati. Pastikan untuk memotong tali sperma atau spermatic cord yang menghubungkan testis ke tubuh. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan pisau atau alat pemotong lainnya. Setelah testis diangkat, pastikan untuk memeriksa area tersebut untuk memastikan tidak ada pendarahan yang berlebihan. Lalu ada pisau kastrasi berbentuk C. Desain ini membantu dalam mengakses area kulit yang sulit dijangkau. Lalu ada pisau kastrasi dengan pegangan ergonomis. Jangka sorong berfungsi untuk mengukur berbagai dimensi pada ternak seperti panjang tubuh, tinggi badan, dan lingkar dada. Pengukuran ini penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan perkembangan ternak. Dengan mengukur dimensi tubuh, peternak dapat menilai kesehatan dan kualitas ternak. Cara kerja dari jangka sorong badan ini, pastikan jangka sorong dalam kondisi baik dan bersih. Ternak yang akan diukur harus ditangkap dan dijaga dalam posisi tenang. Tempatkan jangka sorong di ujung hidung ternak dan tarik hingga pangkal ekor. Bacalah ukuran yang tertera pada skala jangka sorong. Tempatkan jangka sorong secara vertikal dari tanah hingga ke puncak punggung ternak. Bacalah ukuran yang tertera. Lingkarkan jangka sorong di sekitar dada ternak, tepat di belakang kaki depan, dan bacalah ukuran yang tertera. Lakukan pengukuran secara berkala untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan ternak. Kategori jangka sorong badan yaitu ada jangka sorong manual, jangka sorong digital,
jangka sorong badan, jangka sorong khusus, jangka sorong stainless steel, dan jangka sorong plastik. Penetrometer adalah alat untuk mengukur kekuatan tanah yang disebabkan karena adanya tahanan penetrasi tanah. Cara kerja, penetrometer bekerja dengan menekan ujung alat ke dalam suatu material menggunakan beban atau tekanan. Dalam penetrasi yang terjadi dalam waktu tertentu diukur untuk menentukan kekerasan, kepadatan, atau konsistensi material. Blood needle adalah solusi cepat dan efektif untuk meredakan tekanan akibat gas dalam kasus kembung pada hewan ternak sebelum penanganan lebih lanjut dilakukan. Fungsi dari blood needle digunakan untuk melepaskan gas yang tertangkap di dalam rumen hewan ternak yang mengalami bloat atau kembung akut akibat fermentasi makanan yang menghasilkan gas berlebih. Cara kerja blood needle yang pertama yaitu identifikasi area pemasangan, yang dimana blood needle biasanya ditusukkan ke sisi kiri tubuh hewan di bagian fossa paralumbalis atau bisa disebut area segitiga di belakang tulang rusuk terakhir. Dan yang kedua, sterilisasi area dan alat, yang dimana bersihkan dan sterilkan area kulit tempat pemasangan jarum untuk mencegah infeksi. Yang ketiga, penusukan jarum ke rumen, yang dimana blood needle ditusukkan secara hati-hati ke dalam rumen hingga gas mulai keluar. Beberapa desain memiliki katup untuk mengontrol keluar gas tidak terlalu cepat. Yang keempat, pelepasan gas, yang dimana gas berlebihan akan keluar melalui jarum, mengurangi tekanan di dalam rumen. Jika diperlukan, tabung atau trokar tambahan bisa dipasang untuk memastikan gas keluar sepenuhnya. Yang kelima yaitu pencabutan dan perawatan luka, yang dimana setelah gas keluar dari jarum dilepas dan area yang ditusuk dibersihkan serta diberikan antiseptik untuk mencegah infeksi. Pisau karkas berfungsi untuk memisahkan antara kepala, kaki, jeroan hingga menjadi karkas. Cara kerjanya menggunakan bagian tajam pada alat. Barometer berfungsi untuk mengetahui tekanan atmosfer yang ada di sekitar. Cara kerjanya yaitu dengan meletakkan dan mendiamkan barometer hingga menunjukkan tekanan atmosfernya. Mostly common in rainy seasons. So, kita nyo na sobrang Ketigana, karena sa minum. So yun guys, after the procedure, yun pahinga lang muna siya. And then, the most important thing is that the gas has been released. As you can see there, wala na gas sa tiyan niya. And this is the result after a day kumain.